Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Baik, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Canes. Hadir, Pak. Vicky Fajar Arianto. Arjun Chandra. Hadir, Pak. Baik. Di sini Pak Guru akan menyampaikan materi penjas orkes yang berjudul Lompat Jangkit. Sebelumnya di sini anak-anak ada yang tahu apa itu lompat jangkit? Saya, Pak. Baik, Mas Canes. Belum, Pak. Ya, dari saya lompat jangkit merupakan suatu olahraga lompat dengan teknik menggunakan gerakan jangkit atau tolakan secara bertahap. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Canes, terima kasih atas jawabannya. Di sini Pak Guru akan menyempurnakan apa itu lompat jangkit. Lompat jangkit disebut juga lompat tiga karena dilakukan dengan tiga lompatan, yaitu jingkat, langkah, lompat, atau jingkat, langkah, lompat. Yang kedua, lompat jangkit termasuk salah satu nomor lompat di antara nomor-nomor lompat yang lainnya seperti lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat tinggi galah. Menurut ketentuan, si pelompat harus melakukan 3 kali menumpu 2 kali dengan kaki yang sama disebut hop, dan step diakhiri dengan gerakan jump atau lompat. Selanjutnya, hasil dari suatu lompatan sangat tergantung dari kecepatan horizontal dan kekuatan pada ketika tahapan tumpuan tersebut. Di sini anak-anak ada yang tahu teknik dasar tahapan lompat jangkit? Mungkin Mas Canes bisa menjawab. Iya, Pak. Jadi tahapan lompat jangkit itu setahu saya memang ada 3. Yang pertama tahap tolakan, kemudian yang kedua tahap melayang, yang ketiga tahap mendarat. Baik, betul sekali. Dan di sini Pak Guru akan menyempurnakan sedikit saja. Yang pertama tahapan hop, tahapan step, dan tahapan melompat. Tahapan hop meliputi tahap pertama dari lompat jangkit selama fase perlompatan lari dari papan lepas landas dengan hop. Tujuan di sini adalah untuk mencapai kecepatan vertikal horizontal dari tolakan papan, bukan kecepatan horizontal vertikal. Pelompat harus menggunakan kaki terkuat untuk tahap hop karena leg hop akan digunakan untuk 2 dari 3 melompat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahapan hop. Kaki pelompat harus sepenuhnya diperpanjang di lepas landas ketika dengan lengan pelompat diperpanjang di depan tubuh ketika menggunakan teknik ganda lengan atau satu lengan di depan dan lainnya di belakang ketika menggunakan teknik lengan tunggal. Kaki yang lurus dari pelompat harus hampir sejajar dengan tanah dan santai di lepas landas. Selanjutnya yaitu ingatlah untuk menyelesaikan lingkaran penuh. Kaki lepas landas harus ditarik ke pantat. Selanjutnya kaki yang lurus dari pelompat juga harus memutar dari depan tubuh ke belakang untuk mempertahankannya kecepatan horizontal.
Selanjutnya, sebuah kaki lepas landas yang agresif mulai menarik ke depan dengan lengan memperluas ke belakang atau salah satu lengan di depan dan yang lainnya di belakang. Selanjutnya, setelah kaki diperpanjang, kaki pelompat yang agresif harus mendorong ke bawah kaki pengaturan pelompat untuk pendaratan aktif. Selanjutnya yaitu tahapan step. Mungkin Mas Vicky Fajar bisa menjawab apa aja macam-macam pada tahapan step. Mohon maaf, Pak. Kurang tahu. Baik, nggak apa-apa. Di sini Pak Guru akan menjelaskan secara perlahan-lahan. Yang pertama, untuk melaksanakan tahapan langkah yang tepat, pelompat harus menahan kakinya pada titik 90 derajat untuk sepersekian detik. Maka kaki bagian bawah harus memperpanjang tepat lutut sebelum mendarat. Selanjutnya yaitu lengan pelompat harus sedikit di depan kaki bebas untuk mengeksekusi tahapan melompat yang benar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tahapan step. Yang pertama, kaki lepas landas sedikit diperpanjang dengan kaki lutut lurus tepat di bawah sejajar dengan tanah. Selanjutnya, kaki lepas landas tetap diperpanjang belakang tubuh dengan tumit terangkat tinggi. Selanjutnya, kaki yang lurus meluas dengan pergelangan kaki tertekuk dan terkunci ke bawah untuk transisi cepat ke tahapan melompat. Selanjutnya yaitu tahapan melompat, meliputi sebagai pelompat harus mempersiapkan untuk memulai tahap melompat pertukaran lengan, dan jika metode lengan tunggal yang digunakan, jika lengan ganda yang digunakan, lengan keduanya harus kembali pada sentuhan ke bawah dan ditarik lebih cepat dengan aksi meninjau. Tercapainya lengan dan tindakan bawah mundur, selanjutnya lengan akan memandu dalam menunda rotasi ke depan. Hal-hal yang harus dilakukan saat melakukan lompatan. Yang pertama, selama tahapan melompat, kaki lepas landas dari pelompat yang merupakan kaki lurus di tahap sebelumnya yang diperpanjang pada saat kontak dengan tanah. Selanjutnya, kaki bebas pelompat harus didorong sedikit di atas tingkat pinggang. Selanjutnya, lengan yang kemudian didorong ke depan dan ke atas batang tubuh. Selanjutnya, pelompat harus dalam keadaan tegak dengan dagu dan mata melihat ke depan tempat kaki mendarat dan berpindah ke posisi mengantung dengan kedua kaki tepat di bawah batang tubuh. Kaki pelompat juga harus membungkuk pada lutut dan lengan harus direntangkan di atas kepala untuk perlambatan rotasi ke depan dan tubuh pada tangan pelompat menggapai langit. Kemudian lengan melompat kemudian harus mendorong maju dengan kaki berayun ke depan. Yang kedua, sikap mendarat pada lompat jangkit. Pak Guru akan bertanya kepada Mas Chanes, apa saja sikap mendarat lompat jangkit? Mas Chanes, apakah bisa mendengar suara Pak Guru? Maaf Pak, sinyalnya kurang bagus. Mungkin bisa diulangi. Baik, Pak Guru akan mengulangi pertanyaan, apa saja sikap mendarat pada lompat jangkit? Setahu saya, sikap saat mendarat lompat jangkit itu kaki diluruskan ke depan dan badan membungkuk ke depan dengan tangan lurus ke depan. Bagus sekali Mas Chanes. Pak Guru sangat mengapresiasi jawaban kamu. Di sini Pak Guru akan meluruskan jawabannya ya. Di sini ada 4 cara pendaratan. Yang pertama, pada waktu akan mendarat, kedua kaki diangkat ke depan lurus. Selanjutnya, badan dibungkukkan ke depan dan kedua tangan dari atas di bawah ke depan. Kemudian mendarat pada kedua kaki menggeper dengan cara membangkitkan kedua lutut. Dan terakhir, berat badan dibawa ke depan supaya jangan terjatuh ke belakang, kepala ditundukkan
kedua tangan ke depan. Ukuran lapangan pada lompat jangkit. Ukuran untuk lapangan dari awal lari sampai belok tumpuan kurang lebih 45 meter, dari balok tumpuan sampai bak lompatan kurang lebih 13 meter. Bak lompat panjang 8 meter, lebar 2,75 meter, kedalaman bak lompat kurang lebih 10-20 cm. Peraturan dalam lompat jangkit. Di sini ada 5 aturan. Yang pertama, melompat sebelum balok tumpuan tetap sah. Yang kedua, pada tolakan kaki pertama harus mendarat pada kaki yang sama. Kemudian pada tolakan kedua harus mendarat pada kaki yang lain. Kemudian bila pelompat sedang melakukan lompatan dan menyentuh tanah dengan kaki ayun, hal ini dianggap melanggar atau diskualifikasi. Dan yang terakhir, lazimnya diberikan giliran melompat 1,5 menit sampai 2 menit. Mungkin ini saja pelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru ingatkan sekali lagi, untuk minggu depan tugasnya yaitu kalian mencoba membuat video lompat jangkit sebisa mungkin. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya atau apakah sudah jelas atau belum? Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih atas waktunya anak-anak. Semoga pelajaran pada pagi hari ini kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga kita dapat bertatap muka seperti semula. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Stop share. Dan kotak cilik.